Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 TIE. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan layout berdasarkan sebuah desain dan juga penerapan custom CSS, font beserta penggunaan icon. Pertama-tama, saya telah menampilkan latihan yang telah saya kerjakan, di mana di sini terdapat sidebar dan juga beberapa menu dengan hovernya. Terdapat juga header dan ada search bar, dan di sini ada card yang bisa menampilkan informasi. Nah, untuk latihan ini sendiri saya telah menerapkan beberapa custom font, color, dan juga penggunaan icon. Untuk itu, seperti yang dapat dilihat pada video, saya telah menambahkan beberapa hal pengaturan custom ini pada file Tailwind CSS. Nah, untuk menambahkan custom font sendiri, kita harus mendownload terlebih dahulu font yang diinginkan dengan format TTF, lalu meletakkannya pada file public. Nah, di sini penambahan bisa dilakukan dengan mengetikkan add font min face, lalu menentukan nama font family-nya. Di sini seperti contoh Barlow, lalu menunjukkan lokasi keberadaan font tersebut. Nah, setelah melakukannya, kita bisa mendeklarasikannya ke dalam blok theme. Seperti contoh, untuk menambah font, kita bisa menggunakan min font, min nama font, lalu memanggil font tadi menggunakan nama yang sama dengan font family sebelumnya. Nah, untuk custom color sendiri kita bisa menambahkannya pada blok theme juga dengan mengetikkan min color, min nama colornya, lalu kode colornya. Lalu jika ingin menerapkan perubahan-perubahan ini pada beberapa tag, kita bisa menggunakan add apply untuk melakukannya. Seperti contoh di sini saya ingin mengapply font Barlow untuk seluruh body dengan mengetikkan hal seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah penggunaan icon. Untuk penggunaan icon sendiri, kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama adalah melakukan instalasi icon yang ada pada React dengan mengetikkan npm install react min icons. Nah, untuk referensinya sendiri bisa dicari pada link berikut. Jika tidak, kita juga bisa menambahkan sebuah extension dengan nama React Icon Auto Import. Nah, selanjutnya saya akan membuat latihan dengan tema yang saya miliki, yaitu Animal Center khusus kucing. Nah, untuk desain firma yang saya pilih sendiri, di sini memiliki beberapa hal seperti sidebar, logout, statistik, header, dan juga search bar. Nah, pada desain ini sendiri saya akan menjadikannya acuan untuk membuat sidebar, button logout, page header, bagian header, search bar, dan juga statistik. Nah, pada latihan ini saya telah mengelompokkan beberapa hal atau membuat sebuah struktur untuk project ini sehingga lebih tertata, rapi. Nah, seperti yang dapat dilihat, saya memiliki 5 folder. Yang pertama ada assets. Assets sendiri itu digunakan untuk menyimpan file nantinya, file-file statis seperti contohnya di sini saya menyimpan Tailwind CSS, file Tailwind CSS. Lalu ada folder components. Untuk folder components sendiri itu berisi komponen kecil yang dapat digunakan kembali di berbagai halaman, di berbagai komponen lain gitu. Seperti contohnya di sini saya ada komponen button, card count, list menu, dan juga page header. Nah, lalu ada juga folder JSON, di mana di sini nantinya akan menampung file-file JSON yang akan saya gunakan. Lalu saya juga ada menggunakan folder layouts. Di sini folder layouts itu akan saya isi dengan komponen yang membentuk struktur utama pada tampilan web. Seperti di sini contohnya ada header dan juga sidebar. Lalu untuk folder pages sendiri, di sini akan berisi file yang menampilkan setiap halaman dalam website ini. Nah, seperti contohnya di sini ada dashboard yang akan terdiri dari berbagai komponen lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan Tailwind CSS saya. Di sini saya telah menambahkan custom CSS dan juga custom font dengan font utamanya itu adalah Poppins. Jadi di sini saya menggunakan seluruhnya font Poppins dengan beberapa jenis. Lalu untuk colornya sendiri sudah saya sesuaikan dengan desain yang saya pilih. Nah, selanjutnya ada komponen. Pada komponen sendiri, saya akan menjelaskannya secara perpasangan dengan layout yang menggunakan komponen-komponen ini. Nah, seperti contohnya di sini saya pada komponen buttons, saya telah membuat beberapa hal. Di sini seperti untuk class name sendiri, saya mengaturnya menjadi Poppins medium dengan padding 3 dan ukuran teks 12. Lalu
di sini saya menggunakan props name, di mana nantinya saat dipanggil kita hanya perlu menambahkan penamaan untuk button itu. Nah, seperti yang contoh button ada di sini. Lalu saya juga ada list menu, di mana itu nantinya akan menampilkan menu-menu pada sidebar. Nah, seperti contoh di sini saya menambahkan sebuah state menu, variable menu. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, saya telah menambahkan sebuah variabel yang menampung beberapa hal untuk menampilkannya secara berulang, seperti icon dan juga label. Nah, di sini saya akan melakukan perulangan untuk memanggilnya dengan map untuk melakukan perulangan. Seperti yang dapat dilihat di sini, saya hanya perlu memanggil item icon, nama variabelnya. Seperti contoh nih, item, icon, item, label, sehingga saya tidak perlu mengetikkan codingan yang panjang dan hanya perlu mengganti beberapa hal. Nah, di sini saya juga melakukan group hover sehingga nantinya bagian span ini, bagian arrow dan lain-lain yang ini dapat tampil saat melakukan hover pada menu-menu yang diinginkan, seperti contoh. Nah, sehingga pada sidebar sendiri, pada komponen sidebar ini saya mengimport menggunakan komponen kecil list menu dan juga button. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, saya menambahkan list menu, lalu kelasnya. Nah, nih ada bagian button. Nah, sehingga saat ditampilkan akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada card count, komponen kecil card count dan juga card count. Nah, selanjutnya ada komponen page header yang memiliki 3 props. Nah, untuk breadcrumb sendiri ini akan datanya akan dikirim dalam bentuk array, sehingga saat ditampilkan akan saya joinkan dengan spasi. Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini, antara data akan memiliki spasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen card counts. Di sini dia akan memiliki 4 props, yaitu title, jumlah, keterangan, dan juga color. Nah, di sini saya menggunakan scalable vector graphics untuk menampilkan sebuah progress berbentuk lingkaran. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat untuk class name-nya sendiri itu akan menggunakan full half full untuk mengisi penuh bentuk kontainernya, lalu menggunakan transform rotate, di mana di sini nantinya akan dirotasi 90 derajat ke kiri agar proses barnya nanti akan dimulai dari atas. Lalu ada view box yang diatur menjadi 003636 untuk menentukan sistem koordinat vektor atau area gambarnya. Nah, lalu untuk path sendiri di sini untuk path sendiri itu pertama ada layar atau background circle-nya. Itu saya atur menjadi warna abu-abu. Nah, path ini itu digunakan untuk menggambar bentuk lintasannya atau bentuk vektornya, dimana di sini berbentuk lingkaran. Nah, stroke ini sendiri atau current color ini adalah garis yang mengikuti warna dari kelas, yaitu di sini ada text gray 200. Untuk stroke width sendiri itu adalah ketebalan dari garisnya. Untuk fill itu non dibuat, yaitu tidak ada warna dalamnya. Nah, untuk D ini sendiri itu adalah path untuk menggambar lingkaran yang berbentuk lingkaran sempurna. Nah, untuk path berikutnya itu adalah progress atau progress barnya, dimana di sini untuk class name sendiri itu akan mengambil dari props color, sehingga warnanya akan berbeda-beda tergantung pada data yang ada. Nah, selanjutnya untuk stroke dash array sendiri itu akan mengambil props jumlah dengan pasangannya 100 atau untuk jumlah unitnya. Jadi dengan jumlah misalnya 50 itu akan mengisi 50 unit dari 100 unit. Sehingga nantinya pada progress bar itu akan berubah. Seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, okay. Selanjutnya ada komponen dashboard. Untuk komponen ini sendiri saya menggunakan komponen-komponen lainnya, yaitu ada card count, button, dan juga page header. Lalu saya mengimport data JSON yang telah saya siapkan. Seperti yang saya dapat dilihat, saya telah menambahkan 4 data.
Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah variable breadcrumbs yang menampung beberapa string. Lalu dalam pemanggilan komponen sendiri, di sini sebagai contoh ada patch header dengan title dashboard. Breadcrumbs-nya akan diisi oleh variable breadcrumbs. Lalu ada children yang diisi dengan komponen button. Lalu di sini saya juga akan menampilkan data JSON-nya dengan perulangan menggunakan map dan akan ditampilkan dalam bentuk komponen card count. Seperti yang dapat lihat di sini. Nah, lalu untuk komponen-komponen ini akan saya gabungkan menjadi satu untuk tampilan finalnya. Nah, seperti yang dapat dilihat sini, saya juga telah menambahkan beberapa kontainer untuk menggabungkan komponen-komponen yang telah saya buat, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan saya mengenai React kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.